Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat makalah saya dengan judul Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional Dasar, Arah dan Praktek Penegakan. Makalah ini disusun untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Marwan SAG SH APM Hum MA, disusun oleh Sarsa Rahendro Goprakoso dengan NIM 025241461134. Oke, pada bab pertama yaitu ada latar belakang dulu ya teman-teman. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, setiap aturan, kebijakan, dan proses penegakan hukum harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari sini muncullah rumusan masalah. Apa posisi Pancasila sebagai dasar hukum? Bagaimana arah pembangunan hukum Indonesia? Dan bagaimana praktik penegakan hukum hari ini? Pada praktik penegakan hukum di Indonesia hari ini. Tujuan penelitian adalah menjelaskan peran Pancasila dalam sistem hukum dan melihat bagaimana implementasinya dan manfaat penelitian tentu untuk menambah pemahaman mahasiswa, peneliti, dan masyarakat tentang hubungan Pancasila dan hukum di Indonesia. Kita langsung aja ke bab 2 teman-teman, yaitu ada bab 2. Secara teoritis, Pancasila memiliki kedudukan fundamental dalam hierarki hukum nasional. Ada 3 poin penting. Pancasila sebagai dasar negara menjadi fondasi moral, filosofis, dan ideologis bagi seluruh hukum. Yang kedua ada Pancasila sebagai sumber hukum material. Nilai-nilai seperti keadilan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi roh setiap peraturan. Yang ketiga ada Pancasila sebagai cita hukum Indonesia, menentukan arah dan tujuan sistem hukum menuju masyarakat adil, makmur, dan bermartabat. Yang keempat ada terus secara teori, hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari identitas bangsa yang direfleksikan dari 5 sila. Lanjut ke pembahasan. Dalam praktiknya ada 3 hal utama. 1. Dasar sistem hukum nasional. Pancasila telah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semua peraturan seperti undang-undang, perpu, sampai peraturan daerah harus sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kedua ada arah pembangunan hukum. Saat ini arah pembangunan hukum Indonesia mengarah pada hukum yang berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, penyelesaian masalah dengan musyawarah bukan kekerasan, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok. Yang ketiga ada praktik penegakan hukum. Dalam realitas sering muncul tantangan seperti ketimpangan praktek korupsi hingga ketidakadilan. Namun nilai Pancasila tetap menjadi tolak ukur. Sila kemanusiaan mendorong perlakuan hukum yang adil. Sila persatuan mencegah diskriminasi. Sila keadilan sosial memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Pancasila berfungsi sebagai kompas moral yang mengarahkan aparat hukum yang bertindak benar, jujur, dan profesional. Langsung aja kita bagian penutup. Kesimpulannya, Pancasila adalah fondasi utama sistem hukum nasional sekaligus pedoman dalam penyusunan dan penegakan peraturan. Meski masih ada tantangan, Pancasila tetap menjadi landasan kuat bagi terciptanya hukum yang adil dan humanis. Saran, Indonesia perlu terus menguatkan pendidikan Pancasila, memperbaiki kualitas aparat penegak hukum, dan memastikan setiap kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.